Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saudara-saudara, ibu bapak semua. Di saat ini saya ingin menyampaikan persoalan suami istri atau rumah tangga dan sekitarnya ya. Adanya negara ini kan dengan adanya rumah tangga, terjadilah dusun, berbentuklah menjadi satu kecamatan, camat, kabupaten, himpunan kabupaten, jadi provinsi, negara. Jadi banyak sekali hubungannya ini dengan apa yang disebutkan Allah di dalam Quran dengan hablum minan nas. Hablum minan nas, hubungan sesama kita manusia. Apalagi hendaknya ya orang mukmin ini menjadi contoh maunya kepada masyarakat banyak. Jadi rumah tangga seorang mukmin itu harus terpelihara dengan baik. Nah inilah yang selalu saya dengungkan di mana-mana ya. Bahkan saya bertitik tolakkan bahasa kebahagiaan itu tidak terletak pada kekayaan. Keluarga besar, makin besar keluarga, kalau tak hati-hati main, hancur dibikinnya, berantakan. Jadi tidak ada bahagianya lagi kehidupan kalau macam ini. Apakah sudah merupakan keluarga besar sudah bahagia? Oh enggak. Kekayaan sudah di tangan sudah bahagia? Enggak. Laisal ghina an kanzil mal. Tidak di situ terletak kebahagiaan itu. Kebahagiaan juga tidak terletak pada kekuasaan di tangan. Tapi kebahagiaan itu terletak pada jiwa yang tenang. Tentram jiwa itu di dalam. Nah ini ketentraman jiwa inilah. Itu bertitik tolakan kepada ilmu, iman, amal. 3 sejalan itu ya. Ilmu, iman, amal. Ilmu harus melahirkan keimanan di dalam hati yang tidak goyang. Dan harus dapat dibuktikan dengan amal. Pembuktian daripada keimanan seorang. Keluarga mukmin. Nah kebahagiaannya. Kan itu yang kita kejar dalam kehidupan dunia ini. Ketenangan jiwa. Dan kelanjutannya kebahagiaan akhirat. Jadi cobalah bina satu rumah tangga yang baik. Alah, selalu saya katakan di mana-mana ya. Itu bapak-bapak ya yang lajang-lajangan tuh. Ya anak-anak saya yang lajangan lah umpamanya.
Kalau sudah dapat istri yang cantik, apa sudah bahagia? Belum tahu. Ini perempuan nih pun kalau sudah tahu dia dicantiknya, genit-genitnya bukan main. Ustadz pun diperlinya kadang-kadang. Macam mana? Kebalikannya juga begitu. Anak-anak saya yang gadis-gadis yang cantik-cantik tuh. Kalau sudah dapat suami yang ganteng, gagah, sudah bahagia? Belum tahu. Ini pun kadang-kadang anak-anak muda yang gagah-gagah ini. Tidak, yang muda saja. Yang tua-tua ini pun kalau sudah tahu dia digagahnya, gatal-gatalnya bukan main. Yang gaya-gaya ini pun banyak yang gatal tak tentu kadang-kadang. Banyak yang makan hati. Bukan sedikit yang menangis datang ke rumah mengadukan. Jadi hati-hatilah. Itu mangka selalu, apalagi kami yang tua-tua ini ya, memperingatkan yang muda-muda. Tengok-tengoklah bekal kawan hidup. Perhatikan begitu. Ya, kalau dapat cantik, akhlak baik, paten kali lah. Dan bukan tidak ada ujian ya. Dapat mertua cerewet, baru tahu diuntung. Awak sayang sama anaknya, dapat mertua cerewet, ya tahankan sajalah, apa boleh buat. Kebalikannya pun begitu. Disangka kalau anak sudah dikawinkan, amanlah. Dipestakanlah. Juta habis duit memestakannya itu. Pakai band lagi. Kadang-kadang ada yang main disco lagi. Habis pesta selesai semua. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Dapat menantu montiku. Baru tahu diuntung. Sebab itulah ya, selalu diperingatkan ya. Tapi ialah pula ya, kami sebagai pendakwah ini kan hutang kami cuman menyampaikannya. Mau diikut, alhamdulillah. Tak mau, lantaklah situ. Wa ma'alaina illal balaghul mubin. Tugas kami hanya menyampaikan dan mengingatkan. Ya. Satu di antara yang ingin saya mengingatkan. Semua kita hafal dengan ayat ini barangkali. Ayat yang berbunyi, latus alunna yauma idzin anim naim. Segala nikmat yang sudah engkau ambil di muka bumi, nikmat daripada segala seginya ya. Nikmat yang dimakan, yang dipakai, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, termasuk nikmat seks. Semua itu ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti waktu kita berada di bumi mahsyar. Itu yang dimaksud dengan latus alunna yauma idzin anim naim. Itu maka saya mulai ini persoalan dari rumah tangga. Adanya rumah tangga, baru adanya masyarakat. Ini yang dimaksud dengan hablum minan nas. Dan ini ada hubungannya dengan ayat baldatun thayyibah. Baldah ini bisa diartikan negeri, baldatun thayyibah bisa diartikan dengan perkampungan. Baldatun itu bisa diartikan dengan negara kalau besar, kalau yang kecil dusun lah umpamanya. Baldatun thayyibah. Ya. Negeri, kampung. Entah kota lah ya. Yang thayyibah, yang baik. Wa rabbun ghafur. Kemudian keampunan dari Allah. Itu yang kita ingini ya. Kalaupun kita tidak dapat ya membina satu masyarakat yang baik, sekurang-kurangnya kita dapat membina keluarga yang baik. Kalau kita perkecil lagi, sekurang-kurangnya dapat membina rumah tangga yang baik.
Yang sempurna di dunia tidak ada. Manalah yang sempurna di dunia ini? Tak akan kita jumpa gitu. Seorang istri ingin mendapat seorang suami yang tidak ada cacatnya, tak akan jumpa di dunia ini. Atau kebalikannya, seorang suami ingin mendapatkan seorang istri yang tidak ada cacatnya di dunia, tak akan jumpa. Jadi lebih kurang sikit ya sudahlah. Ini kan bergantung kepada keimanan ini. Nah, adanya atau rahasianya berumah tangga ini itu di dalam Quran disebut dengan litaskunu ilaiha, supaya ada ketenangan dalam kehidupan. Oh, nanti saya berikan beberapa contoh-contoh ya dalam kehidupan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah di rumah tangga, bagaimana sahabat-sahabat Nabi di rumah tangga, untuk contoh kita itu. Ya, bergaul bagi manusia itu adalah hal yang tidak dapat dihindarkan. Ya, sekurang-kurangnya pergaulan dalam rumah tangga, berkeluarga, berfamili. Hubungan antara seorang menantu dengan mertua, kebalikannya mertua dengan menantu. Hubungan bebesan-besan, bersaudara, ya kepandaian bergaul. Itu merupakan modal dalam kehidupan. Pelajari ini baik-baik ya. Hayati. Yang menjadi pokok hubungan kasih sayang, silaturahim, terpelihara hendaknya dengan baik. Ya, di dalam Al-Quran maupun di hadis Nabi, tidak sedikit kita jumpai ayat merupakan perintah, kadang-kadang merupakan ancaman terhadap manusia yang tidak memelihara pergaulannya dengan baik, tidak bisa memelihara sesamanya dengan baik. Keluarga, famili, terutama sekali bermodalkan kepada bergaul suami istri. Bergaul suami istri, efeknya nanti anak, mertua, ibu bapak, jiran, sahabat, besan, oh banyak nanti perkembangannya. Ya, sebagai contoh ya, baik saya bawakan di sini dulu satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Satu-satu saya sampaikan dulu. Bunyi hadis itu begini. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya ya, hadis ini dari Hamzah, Abi Hamzah Anas bin Malik. Abi Hamzah ini Anas bin Malik ya. Khadam Rasulullah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah,
tidak sempurna iman seseorang daripada kamu, hingga ia kasihi saudaranya seperti ia mengasihi diri sendiri. Nah, Anas bin Malik ini, khadam itu hamba. Anas bin Malik bukan hamba dari Rasulullah, tapi dia memperhambakan diri. Nah, jadi saya perbaiki kalimatnya nih ya. Bahasa khadimi Rasulullah, memperhambakan diri yang dimaksud di sini. Karena pernah satu kali ya, di rumah tangga Rasulullah, hingga karena Anas bin Malik ini sudah bergaul begitu rapat, maka dia merasa bahasa Aisyah, istri Rasulullah itu sudah sebagai saudara kandung sudah. Jadi pada satu hari ada terjadi pertengkaran di antara Aisyah dengan Anas bin Malik. Bertengkar maksud di sini bukan bertengkar begaduh ya. Yang satu mengatakan begini harus bikin, kata yang satu tidak begini. Itu yang dimaksud dengan pertengkaran. Yang satu mempertahankan, ya agak tajam, tidak berkelahi ya. Waktu tengah begitulah datang Rasulullah. Waktu itulah ditegur oleh Rasulullah. Kedua-duanya ditegur ya. Mengapalah kalian suka bertengkar macam ini? Lemah lembutlah. Sudahlah, jangan bertengkar juga lagi. Nah ini ya. Memanglah di rumah tangga tuh yang dipertengkarkan tuh ada saja. Sebab itulah maka kalau kita di rumah tangga, kalau kita punya saudara, tindakan kita kalau terjadi yang macam itu, ini kita jumpai di dalam surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini dijumpai di surat Al-Hujurat. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Sebab itu selalulah adakan perdamaian kasih sayang di antara sesama kamu, sebagai pembuktian kamu adalah orang yang bertakwa dan orang mukmin yang baik di sisi Tuhan. Dengan begitulah kamu akan mendapat rahmat daripada Tuhan. Nah, di tempat lain dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun ya. Jangan hindarkan ya. Bukan berarti yang salah kita diamkan, tidak. Kalau kita melihat ada yang membuat salah, ya kita tegur. Tapi nadanya bukan nada benci, nada peringatan yang sifatnya nada kasih sayang. Sebab itulah bergaul di rumah tangga, suami istri, harus diingat. Kalau sudah punya istri, punya suami, kita sebagai suami punya ibu bapak, toh kita punya istri itu juga punya ibu bapak kan. Jadi pergaulan antara kita dengan ibu bapak dan pergaulan dengan mertua ini harus dipelihara dengan baik. Nah, ini dilanjutkan lagi nanti. Saya punya anak, itulah anak laki-laki. Tapi yang perempuan itu juga punya orang tua. Bagaimana kami sama-sama orang tua melihat si anak dengan menantu? Wah, ini hubungan antara kita dengan kita bebesan ini juga harus pelihara dengan baik. Nah inilah
Saya ingat dengan hadis Nabi yang mengatakan, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Kalau engkau ingin mendapat kasih sayang dari Allah, maka engkau juga harus mempertautkan kasih sayang sesama kamu. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, ya. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, di situ ada 3 disebutkan. Yang kalau 3 ini terpelihara dengan baik, orang ini juga berhak untuk mendapat naungan Allah nanti di bumi mahsyar. Di situ dikatakan, iza u'tul haqqa kabilu, 1. Wa iza su'iluhu bazalu, 2. Wa hakamu 'alan nas ka hukmihim 'ala anfusihim, 3. Ini hadis riwayat Hakim ini. Iza u'tul haqqa kabilu. Kalau ada orang memberikan yang hak, memperingatkan kita dengan yang baik, menegur kita, terimalah dengan dada yang lapang. Oh, ini terutama di rumah tangga tadi. Antara suami istri, ya. Ini umumnya suami istri. Si suami mengatakan dia yang betul, si istri mengatakan dia yang betul. Dia saja yang betul, yang lain salah. Oh, jangan. Seorang suami, kalau katakannya di istri, ya, jangan bikin begini. Kalau sudah betul itu, bawa berpikir. Kalau sudah betul, terima dengan dada yang lapang. Jangan ditantang lagi. Kebalikannya pun begitu. Mentang-mentang kita suami ini bos di rumah tangga, ditegur oleh istri, dibentak pula, jangan campur urusan aku, ya. Jangan begitu, kenapa? Kalau datang teguran dari istri, kalau sudah betulnya, terimalah dengan dada yang lapang. 1, ya. Kedua, di situ dikatakan, wa idza su'iluhu bazalu. Su'ilu, ditanya, kok ada yang diminta, kalau ada yang ditanya, kalau berupa yang diminta, berilah dengan jujur. Kalau ada yang ditanya, jawablah dengan jujur. Jadi isinya kejujuran ini. Oh, ini kalau di rumah tangga, kejujuran ini modal utamalah untuk membina kerukunan di dalam rumah tangga. Jujur, ya. Si suami jujurlah terhadap istri. Si istri jujurlah terhadap suami. Ini yang parahnya, si suami bilang pergi mengaji, permisi sama istri, pergi nonton dia. Ini tidak jujur ini. Si istri lain pula cara mainnya. Harga ikan sudah naik, ya. Yang sekilo tadi 10 ribu, umpamanya lah, ya. Saya pun tak tahu berapa harga ikan. Oh, dibilangkan 15 ribu. Padahal cuma 11 ribunya, yang 4 ribu ditekannya. Ini kan tak jujur juga. Jadi kejujuran. Kemudian yang terakhir di hadis ini dikatakan, wa hakamu 'alan nas ka hukmihim 'ala anfusihim. Hukumlah manusia seperti kamu menghukum dirimu sendiri. Ini sudah pasti. Bukan hakim di pengadilan maksudnya ini. Ini antar kita, hablum minan nas. Contohnya mudah saja. Kalau saudara dihormati oleh orang, bagaimana? Senang apa tidak? Oh, senanglah. Nah, kalau senangnya dihormati orang, hormati pula lah orang lain. Kan ini. Kalau engkau susah, orang turun tangan menolong dengan tidak meminta apapun, senang apa tidak?
Oh senanglah. Kalau tahunya begitu. Nampak orang susah, tolong pula lah. Kalau saya bawa ke rumah tangga bagaimana ini? Ibu-ibu sebagai istri, kalau dimanjakan oleh suami bagaimana? Oh, sedaplah kalau dimanjakan suami. Kalau tahunya enak dimanjakan suami, ya kami sebagai suami manjakan pula lah. Nah, ini kan ada timbal balik namanya ini. Nah ini satu di antaranya ya, yang harus dipelihara di rumah tangga ya. Ini main bentak ke bentak, hendaknya ya walaupun bergejolak di dalam hati, di wajah yang pantang kelihatan maunya. Oh kalau ada yang diminta, minta tidaknya dilarang. Dengan nada yang lemah lembut kan bisa. Nada merayu kan bisa. Nah ini perkara bentak-membentak inilah. Kadang-kadang orang lain yang punya salah, kita laki bini pula yang berantem. Ganjil ini kan. Nah demikian juga. Kalau orang tua kita dihormati oleh istri, senang ya? Oh senanglah. Kalau tahunya begitu. Istri kita itu kan punya orang tua juga. Hormati pula lah orang tuanya. Ah ini timbal balik ini. Kalau terpeliharalah ini dengan baik ya. Oh amanlah rumah tangga itu. Tentram. Nah itulah yang ingin saya peringatkan. Dan nanti akan saya berikan beberapa banyak contoh-contoh dalam persoalan yang semacam ini. Yang ini sampai sini dulu. Istirahat kita dulu sebentar. Ya, nanti kita teruskan dengan beberapa contoh-contoh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.